sebelumnya kita belajar mengenai apa? Menulis teks deskripsi, Bu. Benar sekali, Dila. Ada yang tahu tidak apa itu teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, Dila, silakan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran satu objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung apa yang digambarkan. Ya, benar sekali, Dila. Pintar ya. Jadi, teks deskripsi adalah teks untuk menggambarkan suatu objek. Nah, ini bisa berupa orang, tempat, maupun peristiwa. Selanjutnya, dalam menyusun teks deskripsi kan tentunya ada langkah-langkahnya ya. Ada yang tahu apa saja langkah-langkah dalam menyusunnya? Ibu, Risma, silakan. langkah-langkahnya itu yang pertama adalah menentukan topik, Ya. yang kedua membuat kerangka, dan yang ketiga menulis teks deskripsi dengan memperlihatkan keutuhan dan kebutuhan paragraf. Ya, benar sekali Risma, luar biasa. Jadi, dalam menyusun teks deskripsi itu ada 3 langkah. Yang pertama menentukan topik. Kita itu harus tahu apa topik yang akan kita gambarkan pada teks deskripsi. Yang kedua itu membuat kerangka. Nah, membuat kerangka ini membantu kita untuk menyusun ide supaya lebih teratur seperti itu. Yang ketiga itu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan keterpaduan dan keutuhan. Nah, kita lanjut saja ya ke materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Ibu lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu? Cukup, Ibu. Cukup, sudah paham ya? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai berbicara tentang teks eksplanasi.
Ibu ada 3 gambar yang sudah Ibu siapkan untuk kalian. Yang pertama ada gambar gunung api meletus. Yang kedua ada banjir, bisa dilihat. Yang ketiga itu ada fenomena alam, contohnya pelangi. Nah, Ibu akan membagikan gambar ini satu-satu ke kalian. Terus kalian buat seperti contoh di depan, teks eksplanasi di dalam buku tulis masing-masing. Baik, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya. Cukup? Cukup. Baik, dimulai dari sekarang. Semangat. Ayo, Hesti, bentar lagi selesai. Bagus, Risma. Bagaimana Dila, Bapak Sasa? Ya, Ibu ini sedang memahami Bu. Ayo, sebentar lagi waktunya habis. Ayo, semangat, semangat. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai ya? Sudah. Sekarang Ibu ingin satu orang maju ke depan dan membacakan hasil pekerjaannya. Ada yang mau? Ayo Risma, silakan. Saya menulisnya di balik sini dan Oh iya, teman-teman, di sini saya menuliskan teks eksplanasi yaitu dari gambar ini ya, bisa dilihat gunung meletus. Baik, saya akan bacakannya. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas dan material vulkanik dari dalam perut bumi ke permukaan. Proses ini terjadi karena tekanan magma di dalam kantung magma meningkat hingga menembus permukaan. Saat letusan terjadi, lava mengalir dan abu vulkanik tersebar di sekitarnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan permukiman. Gunung meletus juga mempengaruhi iklim lokal karena abu yang menyebar ke atmosfer. Meskipun berbahaya, letusan gunung berapi juga dapat menyuburkan tanah di sekitarnya karena kandungan mineral dari lava dan abu. Baik, terima kasih. terima kasih Risma. Boleh kasih tepuk tangan. Teks yang Risma buat sudah sangat baik, sudah terdapat struktur teks eksplanasi. Nah, itulah salah satu contoh teks eksplanasi yang dibuat oleh teman kalian. Yang lain bisa kan? Saya Ibu. Alhamdulillah baik. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat dalam kegiatan belajar hari ini. Ada yang bisa? Ibu. Ya, Rizky silakan. Baik Ibu, izin menyampaikan kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Adalah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi disertai penyebab dan urutannya. Baik, itulah simpulan mengenai pengertian teks eksplanasi. Selain itu juga kita tadi juga sudah belajar mengenai tujuan, struktur, ciri kebahasaan dan contohnya. Dan juga tadi ada teman kalian yang sudah membacakan hasil pekerjaannya di depan. Baik. Secara keseluruhan pembelajaran
tulisan-tulisan yang sudah kalian buat. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan. Untuk ketua kelas, Ibu silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Saya Isti Mariska dengan NPM 2313041014. Di sini saya sebagai OL dari Saudari Vina Cahaya Sapitri. Saudari Vina, variasi dalam gaya mengajar guru, suara. Saudari Vina memberikan variasi dalam nada suara, volume suara, kecepatan bicara, kemudian mimik dan gerak. Saudari Vina mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Kesenyapan. Saudari Vina dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Kemudian kontak pandang. Saudari Vina melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Perubahan posisi. Saudari Vina bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Memusatkan. Saudari Vina memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Saudari Vina menggunakan alat bantu yang dapat dilihat seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian variasi visual. Saudari Vina tidak menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya. Variasi alat bantu yang dapat dipegang. Saudari Vina tidak memberikan itu karena tidak memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Saudari Vina memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. Sekian, terima kasih.